Ada yang sudah mudik, tapi ada juga yang memilih akhir pekan untuk berwisata hingga ke bengkel untuk persiapan mudik. Kita gabung dengan Rizka, Cira, dan Calvin di 3 lokasi berbeda. Tapi kita ke Rizka dulu yang berada di Dufan. Rizka, seperti apa situasinya di sana saat ini? Ya, Nabil dan juga saudara, ini kawasan Ancol, Jakarta Utara rupanya masih diminati sebagian masyarakat untuk berakhir pekan. Bahkan tadi kami memantau di gerbang utama Ancol, Jakarta Utara, ini kendaraan juga terlihat sudah mulai mengantri atau mengular meski tidak terlalu panjang. Nah, jika tadi kami sudah menyusuri area-area Ancol, kami memantau ini untuk hari ini sendiri area yang masih sangat ramai atau masih digandrungi oleh masyarakat Jabodetabek adalah area Dufan nih, Nabil dan juga saudara. Nah, kalau tadi pagi hari kami sampai di sini pengunjung masih sedikit begitu atau baru sekitar 200-an pengunjung, berbeda halnya dengan siang hari ini, Nabil dan juga saudara, karena kami memantau makin siang ini pengunjung yang berdatangan makin ramai. Nah, jika tadi kami juga berbincang dengan beberapa pengunjung yang ada di sini, memang sempat dikatakan dari begitu banyak wahana yang memacu adrenalin yang ada di sini, mereka masih memfavoritkan permainan kora-kora yang sekarang lagi ada di belakang saya ini. Selain kora-kora, histeria juga menjadi salah satu wahana yang masih diminati oleh pengunjung. Nah, Nabil dan juga saudara, mungkin bisa didengar ini para pengunjung yang sudah naik ke permainan kora-kora ini akan memulai permainan mereka. Dan memang kora-kora ini juga sangat memacu adrenalin, Nabil, karena kora-kora atau perahu ayun ini akan membawa para pengunjung menikmati pemandangan di kawasan Dufan ini. Kita bisa melihat pemandangan-pemandangan dari ketinggian dan ini bisa dilihat permainan sudah dimulai. Nanti kita akan mendengar bersama-sama seperti apa teriakan atau antusias para pengunjung dengan permainan yang satu ini. Nah, ini terlihat para pengunjung begitu menikmati walaupun mungkin saat ini wahana juga mulai sepi karena kalau tadi kami memantau ini banyak pengunjung yang mulai melipir untuk beristirahat sejenak karena tidak hanya anak remaja tapi juga banyak lansia dan juga anak kecil yang kami lihat hari ini memadati kawasan Dufan. Jadi mungkin sedang beristirahat untuk makan siang atau melakukan ibadah. Dan kalau kami bisa memberitahu nih kepada Nabil dan juga saudara di rumah untuk cuaca siang hari ini di Jakarta Utara juga begitu terik, panas sekali. Tapi ini antusias pengunjung untuk bermain di Dufan ini masih sangat tinggi mengingat saat ini masih dalam rangka atau memasuki bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Wah, ini terlihat Nabil dan juga saudara sepertinya para pengunjung yang lagi main kora-kora ini ada yang ketakutan, ada yang menahan jantung mereka sepertinya. Wah, itu terlihat kora-koranya sudah semakin tinggi, tapi tidak terlalu terdengar suara teriakan para pengunjung. Karena biasanya kalau main kora-kora ini yang didengar adalah teriakan para pemainnya. Nabil. Baik, terima kasih Rizka yang sedang bermain di kawasan Dufan. Ya, kalau di Dufan tadi semakin siang semakin ramai. Banyak juga warga yang berwisata di Tanah Abang, apalagi kalau bukan wisata belanja. Ada Cira di sana. Cira, semakin dekat Lebaran, pasar Tanah Abang semakin ramai. Apa yang mungkin dicari di sana oleh para pembeli? Ya, Nabila juga saudara, beragam sekali kebutuhan yang dibeli oleh calon pembeli yang berbelanja di Pasar Tanah Abang. Mulai dari alat sholat seperti mukena dan juga sarung, lalu juga ada baju muslim seperti baju koko ataupun kaftan. Nah, tapi tadi ada yang menarik perhatian saya, ada salah satu toko yang ramai banget oleh pembeli. Nah, ini sekarang saya mau coba ngobrol-ngobrol dulu dengan penjualnya. Selamat siang dengan masnya, dengan mas siapa? Ya, nggak apa-apa ya, Ngobrol-ngobrol bentar dong mas nih, kayaknya saya ngeliat tokonya ramai banget. Dengan mas siapa ini saya bicara? Mas Mas JJ, tadi saya perhatiin tokonya ramai banget sama pembeli ya. Nah, emang pakaian apa aja sih mas yang dijual di toko ini? Kayaknya nggak hanya baju muslim ya? Ada atasan juga, ada gamis juga nih. Ini harganya kita turun dari 100 jadi 50-an gitu. Nah, Oke, harganya turun dari 100.000 menjadi 50.000. Pantas ramai banget ya mas ya. Kalau boleh tahu untuk omsetnya sendiri ini ada peningkatan nggak sih di bulan Ramadan ini? alhamdulillah ya. Omset sih perkiraan dari 100% ya kita 70%, 50% lah segitu. Ukurannya oses Ya. deh. Nah, ini kan ramai banget sama pembeli ya. Apakah ada
apakah stok yang terus terpenuhi? Karena mengingat saat ini pembeli sangat ramai dan baju-baju pun juga saat ini kan juga banyak ya. Apakah stok masih terus ada, Mas? Kita kalau stok ada masih banyak, kita tahu. Soal produksi sendiri banyak kita kalau stok. Masih banyak di gudang. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Nah, sekarang kita coba ngobrol sama pembeli yang lagi asik banget berbelanja. Halo, selamat siang, Ibu. Aku mau nanya-nanya sedikit dong. Bu, ini saya lihat lagi asik belanja nih. Nggak kepingin beli kebutuhan lebaran kayak baju muslim atau lainnya, Bu? Ya, ibunya lagi asik banget. Mungkin bapaknya mungkin bisa mewakilkan. Ini lagi belanja apa aja nih? Saya lihat-lihat. Sih buat baju lebaran ya, tapi lihat dulu ya kalau baju cocok saya belikan untuk istri saya sama anak. Rencananya mau berbelanja untuk keluarga saja atau nanti di saudara-saudara di kampung halaman? Ada rencana mudik juga nggak nih, Pak? Enggak ya, kita hanya tinggal di Jakarta, jadi tinggal ke Jakarta aja, buat anak-anak aja ini mah. Kalau boleh tahu datang dari mana nih, Pak? Jakarta Cengkareng. Jakarta Cengkareng. Oke, terima kasih banyak Ibu dan Bapak. Silahkan melanjutkan berbelanjanya. Nah, itu dia Nabil dan juga saudara. Pasar Tanah Abang di hari ke-11 puasa ini sangat ramai oleh calon pembeli, bahkan dari berbagai daerah. Tadi dari Cengkareng ada, lalu dari Cibinong, Banten, dan juga kawasan Jabodetabek lainnya. Dan memang mereka berburu kebutuhan lebaran. Wah, tuh ramai banget kan ya Nabil dan juga saudara. Berburu kebutuhan lebaran seperti alat muslim. Tadi saya juga sudah melihat mulai dari mukena Lesti, lalu juga sarung celana yang menjadi incaran bagi kaum laki-laki di mobil lebaran tahun ini. Sementara demikian Nabil kembali ke Anda di studio. Iya Cira, nampaknya siang ini semakin ramai sekali di kawasan Tanah Abang. Nah, tadi kita melihat sudah ada yang berwisata dan juga berbelanja. Nah, kita akan melihat bagaimana dengan persiapan dengan kondisi kendaraan. Nah, kita gabung dengan Calvin. Calvin, apa saja yang harus dicek mungkin sebelum mudik? Ya Nabil, nggak hanya kawasan wisata aja nih yang ramai. Ternyata juga jelang libur mudik lebaran ini juga di bengkel mobil ramai oleh pelanggan yang ingin mudik. Nah, saya akan mau tanya nih sama montirnya, apa aja persiapan kalau mau mudik perjalanan jauh nih? Halo Mas, nah saya mau ke Semarang nih. Kira-kira kalau di mobil sendiri nih harus dicek apa dulu nih Mas? Kalau itu mah dari sistem pendingin ada dari air radiator ya. Ini terus oli mesin gitu. Dan air aki juga nih. Iya, terus level minyak remnya juga nih dilihat kan ada kebocoran apa enggaknya. Oke, kalau untuk ban sendiri nih Mas, kan harus ada ban serep nih Mas ya untuk perjalanan jarak jauh nih. Gimana Mas untuk pengecekan ban ini? Kalau pengecekan ban sih bisa dilihat dari ban serepnya gitu kan masih layak pakai apa enggak. Dari situ. Terus dari sistem pengereman juga wajib banget. Kalau idealnya tuh untuk pengecekan jelang mudik nanti itu berapa lama sih Mas pengerjaannya? Minimal sih 10 harian ya. Iya, dan buat antisipasi antrian di bengkel aja. Kalau seminggu itu udah pasti padat dah. Iya. Untuk spurring balance nih, kalau di mobil sendiri perlu gak sih Mas untuk dilakukan nih? Kalau spurring balance itu, kalau balancing, kalau ada keluhan getar gitu, di saat kecepatan di bawah 100, itu bisa dibalancing biasa. Kalau di atas 100 itu udah finish balas jatuhnya. Kalau buat spurring sih selagi belum ada keluhan atau bannya masih aman aja gitu kan nggak masalah. Biasanya keluhan yang dari pengemudi ini apa nih Mas kalau misalnya mau perjalanan jarak jauh nih? Ya buat performa mesinnya aja. Iya, terus di bagian remnya juga kan itu yang paling penting ya. Soalnya menyangkut nyawa juga. Iya. Oke, terima kasih Mas ya. Nah, saudara Nabil dan juga saudara, memang di kawasan bengkel Palmera ini memang sudah ramai dari pagi hingga dengan siang ini untuk mau melakukan pengecekan mobil begitu. Nah, selain juga mengecekkan kondisi mobil, penting juga untuk melakukan pengecekan kondisi dari kesehatan pengendara dan juga keamanan agar mudik Anda bisa jadi lebih aman dan juga nyaman. Nabil, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Calvin atas tips-tips mudiknya dan juga sebelumnya ada Cira dan juga Rizka. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.